Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hartati dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang jamur, cacing, dan protozoa. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Febia Anastasia. Yang kedua, Lana Laksita Aji. Yang ketiga, Lisa Julkarnain Putri. Yang keempat, Rian Krisna Albitia. Dan yang terakhir, Zara Ibadah Aulia. Topik pembahasan kelompok kami ada 5. Yang pertama, definisi dari jamur, cacing, dan protozoa. Yang kedua, klasifikasi jamur, cacing, dan protozoa. Yang ketiga, macam-macam jamur, penyakit yang disebabkan, dan gejala yang didapatkan. Yang keempat, macam-macam cacing, penyakit yang disebabkan, dan gejala yang didapatkan. Dan yang terakhir, macam-macam protozoa, penyakit yang disebabkan, dan gejala yang didapatkan. Yang pertama yaitu definisi jamur, cacing, dan protozoa. Jamur berasal dari kata Latin, yakni fungi. Jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air, sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan. Jamur atau fungi bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Selanjutnya, cacing. Cacing adalah hewan kecil bertubuh memanjang lunak, tidak berangkat, dan tidak mempunyai kaki. Bagian tubuhnya terdiri dari kepala, ekor, punggung, perut, dan bagian samping. Tubuh cacing ada yang simetri bilateral atau platyheminthes dan annelida, dan ada juga yang bertubuh simetri radial atau nematelmintes. Bentuk cacing ada yang pipih, gilik, dan berruas-ruas. Sebagian cacing ada yang hidup bebas di alam, sebagian lainnya hidup sebagai parasit pada tubuh hewan atau manusia. Yang selanjutnya, protozoa merupakan anggota hewan yang paling sederhana, tersusun dari sel tunggal, memiliki ukuran mikroskopis, sebagian besar hidup bebas, tetapi ada yang hidup parasit pada bermacam-macam jenis hewan. Protozoa tersusun atas organel karena merupakan diferensiasi dari satu sel. Protozoa merupakan eukariotik dengan inti yang diselubungi oleh membran atau selaput. Protozoa bergerak dengan menggunakan flagela, silia, dan pseudopodia. Protozoa merupakan mikroorganisme eukariot uniseluler yang kehilangan dinding selnya dan termasuk ke dalam kerajaan protista. Pembahasan yang kedua adalah klasifikasi jamur, cacing, dan protozoa. Klasifikasi jamur. Fungi diklasifikasikan menjadi 4 kelas utama, yaitu 1. Zygomicota. Zygomicota dikenal sebagai jamur zygospora. Bentuk spora berdinding tebal. Ciri-ciri zygomicota yaitu hifa tidak bersekat dan bersifat keonositik atau mempunyai beberapa inti. Dinding sel tersusun dari kitin. Reproduksi aseksual dan seksual. Hifa berfungsi untuk menyerap makanan yang disebut dengan rizoid. Yang kedua, ascomycota. Ciri-ciri ascomycota yaitu hifa bersekat-sekat dan di tiap sel biasanya berinti satu, bersel satu atau bersel banyak. Ada yang bersifat parasit, saprofit, dan ada yang bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru, membentuk lumut kerak. Mempunyai alat pembentuk spora yang disebut ascus. Dinding sel dari zat kitin, reproduksi aseksual dan aseksual. Yang ketiga, Deuteromycota, sering dikenal sebagai fungi imperfecti atau jamur yang tak sebenarnya. Ciri-ciri Deuteromycota yaitu hifa bersekat, tubuh berukuran mikroskopis, bersifat parasit pada ternak, dan ada yang hidup saprofit pada sampah. Reproduksi aseksual dengan conidium dan seksual belum diketahui. Banyak yang bersifat merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak, manusia, tanaman, dan tanaman budidaya. Yang keempat, Basidiomycota. Sering dikenal sebagai jamur gada karena memiliki organ penghasil spora berbentuk gada atau basidia. Ciri-ciri Basidiomycota yaitu hifanya bersekat, mengandung inti haploid, mempunyai tubuh buah yang bentuknya seperti payung yang terdiri dari bagian batang dan tudung. Ada yang bersifat parasit, saprofit, dan ada yang bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru, membentuk lumut kerak.
reproduksi secara seksual dengan askospora dan aseksual atau konidia. Klasifikasi cacing. Berdasarkan bentuk tubuhnya, cacing dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, cacing pipih atau Platyhelminthes. Kelompok cacing pipih atau Platyhelminthes berbentuk pipih dan lembut. Cacing ini hanya mempunyai satu lubang, yaitu mulut, yang juga digunakan untuk mengeluarkan sisa makanan. Selain itu, cacing pipih tidak mempunyai rongga badan. Berikut ciri-ciri dan klasifikasi dari cacing pipih. Bentuk pipih dorsoventral, ciri tubuh sistem saraf tangga tali, hermaprodit atau memiliki 2 kelamin, belum memiliki sistem peredaran darah dan anus, rongga tubuh tripoblastik acelomata atau memiliki 3 embrional dan tidak memiliki selom atau rongga tubuh semu. Selanjutnya, reproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner dan seksual melalui perkawinan silang. Sistem pencernaannya yaitu gastrovaskuler atau mulut, faring, kerongkongan, usus, dan anus. Klasifikasi cacing pipih ada 3. Yang pertama, trematoda atau cacing hisap, dengan contoh Fasciola hepatica atau cacing hati. Selanjutnya, turbellaria atau cacing getar, dengan contoh Planaria sp. Selanjutnya, Cestoda atau cacing pita, dengan contoh Taenia saginata. Klasifikasi cacing yang kedua ada cacing gilik atau Nemathelminthes. Memiliki badan yang bulat panjang, tidak berruas-ruas, dengan mulut di ujung depan dan dubur di ujung belakang tubuhnya. Kulitnya licin dan tidak berwarna. Berikut adalah ciri-ciri dan klasifikasi dari cacing gilik. Dengan bentuk gilik atau bulat panjang, ciri tubuhnya yaitu sistem saraf tangga tali, uniseksual atau jenis kelamin terpisah, memiliki saluran pencernaan, rongga tubuh tripoblastik pseudocelomata atau memiliki 3 embrional dan memiliki selom atau rongga tubuh semu, dengan bereproduksi secara seksual atau melalui perkawinan silang, dan sistem pencernaannya yaitu mulut, usus, dan anus. Contoh dari cacing gilik yaitu ada nematoda, dengan contoh cacing perut, sering menginfeksi anak-anak sehingga menjadi kekurangan gizi yang ditandai dengan perut buncit. Selanjutnya, Aviuris vermicularis atau cacing kremi. Cacing ini dapat menyebabkan gatal pada daerah anus. Selanjutnya ada Ancylostoma duodenale atau cacing tambang. Cacing tambang menyebabkan penyakit anemia atau kekurangan zat besi. Selanjutnya, Wuchereria bancrofti atau cacing rambut. Cacing rambut dapat menyebabkan penyakit kaki gajah. Dan yang terakhir adalah nemator morpha, dengan contoh Neogynorhynchus endis, menyebabkan penyakit askariasis pada penyu. Klasifikasi cacing yang ketiga adalah Annelida atau cacing gelang. Cacing gelang atau Annelida mempunyai tubuh berruas-ruas. Ruas-ruas tubuhnya berbentuk seperti gelang yang saling berhubungan. Cacing gelang memiliki rongga badan yang terdapat di antara kulit badan dan dinding ususnya. Cacing gelang mempunyai mulut di ujung depan dan dubur di ujung belakang tubuhnya. Habitatnya di air tawar, di air tanah, dan di laut. Berikut adalah ciri-ciri dan klasifikasi dari cacing gelang. Bentuk memiliki ruas seperti cincin, dengan ciri tubuh yaitu sistem saraf tangga tali, hermaprodit atau memiliki 2 kelamin, rongga tubuh tripoblastik celomata atau memiliki 3 embrional dan sudah memiliki rongga tubuh sebenarnya, memiliki alat ekskresi berupa nephridium dan pembuluh darah, bereproduksi dengan cara seksual atau melalui perkawinan silang. Sistem pencernaannya yaitu mulut, usus, dan anus. Klasifikasi cacing gelang yang pertama ada Polychaeta atau cacing berambut. Dengan contoh Eunis viridis atau cacing wawo, dimanfaatkan sebagai makanan di Kepulauan Maluku. Selanjutnya Oligochaeta atau cacing berambut sedikit, dengan contoh Veretima sp atau cacing tanah. Dan yang terakhir adalah Hirudinea atau cacing hisap tak berambut, dengan contohnya yaitu lintah. Dan yang terakhir adalah klasifikasi protozoa. Protozoa adalah kelompok organisme yang besar dan sangat beragam. Protozoa dikelompokkan dalam 4 filum berdasarkan tipe pergerakannya.
Yang pertama yaitu filum Mastigophora atau flagellata yang bergerak dengan menggunakan flagella. Selanjutnya filum Sarcodina atau bergerak menggunakan pseudopodia. Yang ketiga ada filum Sporozoa, tidak memiliki anggota gerak dan membentuk spora. Dan yang terakhir adalah filum Ciliopora atau ciliata, bergerak dengan menggunakan silia. Lalu ada macam-macam jamur. Yang pertama adalah Candida albicans. Berikut merupakan gambar dari jamur Candida albicans. Penyakit yang disebabkan. Penyakit yang disebabkan oleh jamur ini adalah candidiasis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida albicans sendiri. Infeksi akibat jamur ini biasanya terjadi di kulit, mulut, dan organ intim. Jika tidak ditangani dengan segera, infeksi akibat jamur ini bisa menyebar ke bagian tubuh lain, seperti usus, ginjal, jantung, dan otak. Infeksi ini dapat diderita oleh siapa saja. Namun orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah lebih beresiko terkena infeksi ini. Gejala penyakit. Gejala yang dialami penderita kandidiasis berbeda-beda, tergantung lokasi infeksinya. Beberapa gejala kandidiasis berdasarkan bagian tubuh yang terserang antara lain. Yang pertama yaitu kandidiasis mulut atau thrush. Gejalanya yaitu muncul bercak putih atau kuning di lidah, gusi, bibir, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam. Juga kemerahan di mulut dan tenggorokan, kulit pecah-pecah di sudut mulut, dan rasa nyeri saat menelan. Lalu yang kedua adalah kandidiasis vulvovaginal atau organ intim. Gejalanya yaitu rasa gatal yang teramat sangat di daerah vagina, rasa nyeri dan sensasi seperti terbakar saat buang air kecil, pembengkakan vagina dan vulva, serta keputihan yang menggumpal. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah cutaneous candidiasis atau candidiasis kulit. Gejalanya yaitu muncul ruam di bagian lipatan kulit seperti ketiak, sela-sela jari, dan lain-lain, serta kulit kering dan pecah-pecah. Lalu yang kedua adalah tinea corporis. Berikut merupakan gambar dari penderita tinea corporis serta gambar dari jamur trichobiton penyebab tinea corporis. Penyakit yang disebabkan. Nama lain dari tinea corporis adalah kurap. Maka penyakit yang disebabkan adalah penyakit kulit yaitu kurap. Penyebab utama tinea corporis adalah jamur golongan dermatophytes, yaitu trichobiton. Jamur ini dapat berkembang biak pada jaringan keratin, yaitu jaringan keras dan tahan air yang terdapat di kulit, rambut, atau kuku. Gejala penyakit. Gejala tinea corporis biasanya muncul 4-10 hari setelah tubuh terpapar oleh jamur. Gejalanya antara lain, yang pertama muncul ruam berbentuk cincin atau lingkaran, yang kedua muncul ruam di leher, batang tubuh, lengan, tangan, dan tungkai, serta muncul rasa gatal dan kulit terlihat seperti bersisik. Yang ketiga adalah tinea pedis. Berikut merupakan gambar dari penderita tinea pedis serta gambar dari jamur trichobiton yang juga penyebab penyakit tinea pedis. Penyakit yang disebabkan. Tinea pedis hampir sama seperti tinea corporis. Hanya saja tinea pedis terjadi di kaki, sehingga dapat disebut sebagai kurap kaki. Penyebabnya pun sama, yaitu karena infeksi jamur trichobiton. Penyakit ini menyebabkan munculnya kerak, kulit yang bersisik atau bergerak atau melepuh, serta rasa gatal pada area kaki yang terinfeksi. Gejala penyakit. Klasifikasi tinea pedis yang berbeda bisa memiliki gejala yang berbeda pula. Seperti yang pertama, interdigital tinea pedis. Biasanya menginfeksi daerah lembut antara jari-jari kaki. Infeksi ini dapat menimbulkan gejala berupa gatal, kemerahan, atau peradangan kulit di antara jari-jari kaki yang tampak selalu basah. Yang kedua, kronik hiperkeratotik tinea pedis, yaitu kondisi telapak kaki kemerahan yang bergerak. Penderita infeksi jamur ini dapat merasakan gatal atau tidak merasakan gejala sama sekali. Kerak ini terdiri atas tumpukan-tumpukan sel kulit dan berwarna putih. Lalu yang ketiga, acute ulcerative tinea pedis, yaitu kondisi munculnya bintik-bintik berisi nanah dan lepuhan yang berisi cairan yang berkembang dengan cepat, disertai luka dan erosi pada kulit. Kondisi ini biasanya terjadi pada ruang antar jari-jari kaki.
Lalu yang keempat, yang terakhir adalah vesiculobulus athlete's foot, yaitu gejala yang dapat ditimbulkan dari infeksi ini antara lain kulit yang melepuh atau adanya kantung berongga atau bula pada lapisan kulit yang memerah di area telapak kaki. Yang keempat adalah Tinea cruris. Berikut merupakan gambar dari jamur Dermatophyta penyebab Tinea cruris. Penyakit yang disebabkan. Tinea cruris adalah penyakit yang terjadi di area selangkangan. Tinea cruris disebabkan oleh jamur Dermatophyta yang tumbuh di area selangkangan. Jamur ini dapat muncul apabila kulit selangkangan sering mengalami gesekan dengan pakaian, terlalu lembab, dan kutu air menyebar ke selangkangan. Infeksi jamur ini bisa terjadi pada siapa saja, namun lebih sering terjadi pada pria atau seorang atlet. Gejala penyakit. Gejala utama Tinea cruris adalah rasa gatal pada selangkangan saat beraktivitas maupun ketika berolahraga, serta perubahan kulit pada selangkangan yang berubah, muncul ruam kemerahan dengan bentuk melingkar dan bagian tepinya tampak lebih merah, kulit pecah-pecah dan terkelupas, warna kulit menjadi lebih terang atau gelap, dan selain gatal, kulit di area selangkangan juga bisa terasa seperti terbakar. Lalu yang kelima adalah tinea versicolor. Berikut merupakan gambar dari penderita tinea versicolor serta jamur Malassezia penyebab tinea versicolor. Penyakit yang disebabkan. Nama lain dari tinea versicolor adalah panu. Panu muncul akibat infeksi jamur Malassezia yang muncul pada permukaan kulit. Tinea versicolor atau panu biasanya ditandai dengan bercak kulit berwarna terang atau gelap. Gejala penyakit. Salah satu gejala yang paling jelas adalah munculnya bercak pada beberapa bagian kulit atau tubuh. Umumnya panu tidak menimbulkan rasa sakit. Panu sering muncul pada bagian leher, dada, atau punggung. Gejala lain dari panu adalah kulit kering dan bersisik, timbul rasa gatal, dan timbul secara perlahan. Panu yang muncul pada orang berkulit gelap dapat menyebabkan kehilangan warna kulit atau hipopigmentasi. Sedangkan bagi orang yang berkulit lebih cerah, kulit yang terkena jamur ini dapat menggelap. Kondisi ini disebut dengan hiperpigmentasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam cacing. Yang pertama, Enterobius vermicularis atau biasa disebut cacing kremi. Penyakit yang disebabkan oleh cacing kremi ini adalah infeksi cacing kremi, suatu infeksi parasit yang terutama menyerang anak-anak. Infeksi terjadi akibat tertelannya telur cacing secara tidak sengaja. Setelah tertelan, larvanya akan menetas dan tumbuh menjadi cacing dewasa di usus besar. Gejala penyakit yang umum terjadi yakni rasa gatal di sekitar anus, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, anus terasa sakit dan terdapat ruam kemerahan, kulit di sekitar anus menjadi lecet atau infeksi, serta tidur terganggu karena gatal yang dialami. Untuk yang kedua, Ascaris lumbricoides. Penyakit yang disebabkan yakni askariasis, infeksi usus kecil yang disebabkan oleh hidup dan berkembang biaknya cacing gelang di usus manusia. Gejala penyakitnya ada dua fase, yakni fase awal telur menetas yang biasanya memicu gejala demam, batuk kering, nafas pendek, serta mengi. Fase ini dapat berlangsung hingga 21 hari. Untuk yang kedua, yakni fase lanjut, larva berpindah ke usus dan berkembang. Gejalanya seperti sakit perut, mual, muntah, diare, atau timbulnya darah pada tinja. Pada gejala yang berat, dapat timbul kelelahan, terdapat cacing dalam muntah atau tinja, anemia, serta penurunan berat badan. Untuk cacing ketiga, Ankylostoma duodenale. Keempat, Necator americanus. Kedua cacing tersebut menyebabkan dua penyakit ini, yakni ankylostomiasis, salah satu infeksi cacing tambang. Infeksi cacing yang terjadi saat larva cacing masuk ke dalam tubuh dan hidup di dalam usus manusia. Untuk yang kedua, cutaneous larva migrans atau CLM adalah kelainan kulit yang merupakan peradangan berbentuk linear atau berkelok-kelok, menimbul dan progresif, disebabkan oleh invasi cacing tambang. Untuk gejala penyakitnya sendiri, pada gejala pencernaan, gejala timbul dapat berupa mual, nyeri perut, diare yang bercampur darah, dan anemia. Untuk gejala kulitnya, yakni gejala tungkai bawah terasa gatal atau nyeri saat larva mulai masuk ke kulit, disertai dengan kulit yang menonjol kemerahan berbentuk jalan berkelok-kelok. Hal ini terjadi karena larva cacing masuk ke dalam kulit.
macam-macam cacing. Yang kelima yakni Fasciola hepatica. Berikut adalah gambar cacing Fasciola hepatica yang menyebabkan vaskoliasis. Vaskoliasis adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh parasit Fasciola. Dengan spesies utama adalah Fasciola hepatica dan juga Fasciola gigantica. Penyakit yang disebabkan oleh parasit ini umum terjadi. Penyakit ini memiliki gejala yakni yang pertama penurunan berat badan, akumulasi cairan di perut akibat kerusakan hati, rahang botol atau penumpukan cairan di bagian bawah rahang, diare, dan kelusuan. Yang keenam adalah cacing Taenia saginata. Berikut adalah gambar cacing Taenia saginata yang menjadi penyebab penyakit taeniasis. Taeniasis adalah penyakit akibat infeksi cacing pita. Penyakit ini dapat ditangani dengan mudah, namun bisa menyebar pada organ tubuh lain dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serius. Penderita penyakit ini sebagian besar tidak menunjukkan gejala. Penyakit ini dapat menimbulkan penurunan berat badan, mual, diare, rasa pusing, dan pada beberapa penderita dapat terjadi iritasi di sekitar anus. Gejala infeksi berat timbul ketika telur cacing berpindah dari usus dan membentuk kista di jaringan maupun organ lain. Hal ini dapat menimbulkan kejang dan benjolan. Lalu yang ketujuh ada Taenia solium. Berikut adalah gambar dari Taenia solium yang dapat menyebabkan penyakit sistiserkosis. Sistiserkosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh larva Taenia solium, yaitu cacing yang dapat merusak jaringan kulit, otot, mata, dan otak. Kondisi ini dapat terjadi ketika cacing pada penderita taeniasis mengeluarkan telur melalui feses dan mengontaminasi tanah dan air. Jika telur ini termakan, selanjutnya dapat menginfeksi jaringan tubuh menjadi sistiserkosis. Gejala penyakit ini nampak ketika kista sudah mulai terbentuk. Kista yang ada di bawah kulit dapat menimbulkan benjolan yang terasa nyeri. Pada mata dapat mengakibatkan penurunan fungsi penglihatan dan nyeri. Pada sistem saraf pusat disebut neurosistiserkosis dapat menimbulkan hidrosefalus, kejang, lumpuh, demensia, stroke, dan edema cerebral. Lalu yang terakhir yakni filaria. Berikut adalah gambar kaki gajah yang disebabkan oleh filaria. Filariasis adalah infeksi cacing jenis filaria yang menyerang pembuluh getah benih. Penyakit ini dapat menular melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang menggigit penderita kaki gajah dapat menjadi penyebar jika kemudian menggigit orang lain, yang kemudian akan berkembang dan menyumbat pembuluh getah bening. Gejala penyakit. Penyakit ini dapat menyebabkan pembengkakan pada bagian tubuh manusia seperti tungkai, lengan, kelamin, dan dada. Kulit yang bengkak akan menebal, kering, dan menjadi lebih gelap, pecah-pecah, serta terkadang muncul luka. Pada fase kronik, pembengkakan sudah tidak bisa kembali seperti semula. Yang kelima ada macam-macam protozoa. Macam-macam protozoa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada Toxoplasma gondii. Nah, gambarnya seperti yang ada di PowerPoint ini. Kita akan membahas mengenai penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii. Nah, penyakit yang disebabkan oleh protozoa ini adalah toxoplasmosis. Toxoplasmosis merupakan penyakit pada hewan yang dapat ditularkan ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh sporozoa yang dikenal dengan nama Toxoplasma gondii, yaitu suatu parasit intraseluler yang banyak menginfeksi manusia dan hewan peliharaan. Untuk tertularnya penyakit toxoplasmosis tidak hanya terjadi pada orang yang memelihara kucing atau anjing, karena pada manusia toxoplasmosis ini sering melalui saluran pencernaan. Biasanya melalui peranan makanan atau minuman yang terkontaminasi agen penyebab penyakit ini. Misalnya karena minum susu sapi segar atau makan daging yang belum sempurna matangnya dari hewan yang terinfeksi dengan penyakit toxoplasmosis. Gejala penyakit yang ditimbulkan dari penyakit toxoplasmosis yaitu biasanya ditandai dengan gejala klinis chorioretinitis.
klasifikasi cerebri, mikrosefalus, atau hidrosefalus. Gejala lain yang mungkin menyertai gejala klinis utama tersebut adalah anemia, kejang, pembekakan kelenjar air liur, muntah, bisul-bisul di kulit, radang paru-paru, diare, demam, kulit kuning, dan pengapuran dalam tengkorak. Gejala-gejala tersebut umumnya tampak setelah bayi berusia 1 tahun atau lebih, kemudian bila tidak ditangani akan diteruskan dengan kejang-kejang serta keterlambatan pertumbuhan fisik dan mental pada usia selanjutnya, sehingga saat ini telah terlambat untuk menyembuhkan penyakit secara tuntas. Macam-macam protozoa yang kedua adalah Plasmodium. Gambarnya seperti itu. Penyakit yang disebabkan oleh Plasmodium ini adalah malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium dan ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles. Penyakit ini masih merupakan infeksi parasitik paling penting di dunia, karena diperkirakan terdapat lebih dari 500 juta kasus malaria per tahun dengan 3 juta kematian. Kematian karena malaria terutama disebabkan oleh infeksi Plasmodium falciparum dengan berbagai komplikasinya, terutama terjadi pada anak-anak, wanita hamil, dan individu non-imun. Gejala penyakit yang disebabkan biasanya gejala malaria ini akan muncul 10-15 hari setelah gigitan nyamuk. Namun, pada beberapa kasus, gejala baru timbul setelah beberapa bulan karena parasit penyebab malaria dapat bertahan dalam keadaan tidak aktif di dalam tubuh. Gejala yang dirasakan antara lain demam, menggigil, mual atau muntah, diare, dan BAB berdarah. Serangan gejala malaria sering digambarkan melalui 3 tahap selama 6-12 jam. Diawali dengan lalu berkembang menjadi demam dan sakit kepala, kemudian penderita berkeringat banyak dan lemas, sehingga akhirnya suhu tubuh kembali normal. Serangan gejala malaria tersebut dapat muncul dengan siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali atau malaria theriana dan 4 hari sekali, yaitu malaria quartana. Macam-macam protozoa yang ketiga adalah Entamoeba histolytica. Nah, gambarnya seperti ini. Penyakit yang disebabkan oleh protozoa ini adalah amoebiasis. Amoebiasis atau amebiasis adalah infeksi parasit Entamoeba histolytica atau E. histolytica di usus. Amebiasis sering terjadi di negara-negara tropis dan negara berkembang yang memiliki sistem sanitasi yang buruk, termasuk di Indonesia. Infeksi parasit ini terjadi saat larva Entamoeba histolytica masuk ke dalam tubuh manusia lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi. Parasit ini juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit saat seseorang bersentuhan dengan tinja yang terkontaminasi oleh parasit tersebut. Nah, gejala yang muncul saat seseorang mengalami amebiasis akan muncul dalam 7-28 hari setelah terinfeksi parasit. Kebanyakan penderita hanya akan mengalami gejala di bawah ini. Yang pertama diare, kram perut, buang angin berlebih, dan merasakan lelah yang berlebihan. Jika dibiarkan, parasit dapat menembus dinding usus dan menyebabkan luka. Parasit ini juga bisa menyebar ke organ hati melalui pembuluh darah dan menyebabkan abses hati atau kumpulan nanah. Jika kondisinya sudah parah, penderita bisa merasakan gejala-gejala seperti disentri atau diare dengan tinja yang bercampur lendir dan darah, demam tinggi, muntah-muntah, perut bengkak, dan bisa juga mengalami sakit kuning. Ini adalah daftar pustaka dari referensi-referensi yang kita dapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.